Iya teman-teman yang tadi sudah sempat bergabung di live Instagram kami bersama Dr. Rita Maria, spesialis kulit dan kelamin. Tadi kita mengalami trouble, terputus dengan sendirinya, dan saya akan coba invite lagi Dr. Rita Maria untuk melanjutkan obrolan kita malam hari ini mengenai topeng, ya. Nah, teman-teman boleh memberikan pertanyaan atau mungkin masih ada yang belum terjawab pertanyaannya. Saya akan upayakan dengan waktu yang tersisa, dokter. Ya. Kita lanjut lagi ya, silakan dok. Ya. Oke, jadi tadi sudah dibilang, tadi kan dermabrasi sama chemical peeling ya. Betul. Nah, biasanya kalau apalagi untuk jenis peeling yang deep itu yang nggak boleh dicampur ya. Jadi nanti kalau itu sih sebenarnya nanti dokternya yang nentuin, tapi tidak semua treatment itu sekaligus dikerjakan gitu, berbarengan ya. Iya, iya. Saya rasa itu, Dok. Iya. Silakan teman-teman, tadi kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, silakanlah yang tulis di kolom komentar. Nanti Dokter Rita Maria akan coba jawab ya mengenai bopeng dan segala permasalahannya. Ini dok, bagaimana si wajah yang sering muncul beruntusan? Oke, jadi apa namanya? Dok Arman, mungkin slide-nya kita tutup aja ya, slide-nya. Oke, biar wajah Dok Arman yang kinclong kelihatan. Tutup aja ya, kita tutup ya. Iya, tutup aja slide-nya. Silakan dok. Ya. Oke, jadi memang bagus pertanyaannya ya. Ini istilahnya beruntusan. Nah, beruntusan itu adalah bahasa pasien, ya. Nah, kalau kita sebagai dokter kulit, harusnya kita kalau mendengar kayak sekarang nih, mereka tanya ke kita kan kita sebut kemungkinannya. Nah, kalau dia datang ke praktek, kita bisa langsung tentuin apa sih yang dimaksud dengan beruntusan karena kita lihat mukanya. Nah, beruntusan itu bisa yang ditafsirkan oleh pasien sebagai kulit kering, itu bisa. Jadi kalau kulitnya bersisik gitu ya, nah itu mereka kadang bisa bilang itu beruntusan ya. Nah, kemudian jadi ketika mereka kulitnya kering atau sedikit mengalami iritasi, itu memang keluhannya seperti nggak rata kulitnya. Mereka akan bilang beruntusan, ya. Nah, kemudian bisa merupakan memang penyakit kulit seperti golongan eksim. Nah, kadang-kadang kan kalau dokter sekali lihat tahu ya itu misalnya eksim ya. Nah, kadang-kadang pasien nggak ngerti. Misalnya ada semacam eksim yang disebut dengan dermatitis seboroid. Itu kan di kening, di sini ya, di sini gitu. Nah, pasien bilangnya, dok, saya beruntusan nih dok, gitu ya. Nah, itu padahal sebenarnya merupakan eksim. Nah, kemudian bisa juga memang merupakan jerawat. Jadi biasanya yang suka dibilang beruntusan itu adalah komedo yang tertutup, yang whitehead itu. Kalau yang hitam-hitam, pinter, pasti tahu ya. Kadang-kadang mereka nggak menyadari bahwa itu ternyata adalah komedo tertutup atau whitehead. Nah, jadi beruntusan adalah kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mengatasinya, kalau kering kulitnya, nah itu pakai pelembab, ya. Kalau misalnya beruntusannya kulit kering, kita pakai pelembab rutin. Kita evaluasi lagi yang kita pakai di wajah. Apakah ada bahan-bahan oles yang kita pakai yang mungkin akan menyebabkan kering? Seperti contohnya, kita menggunakan produk-produk yang memang harusnya diresepkan oleh dokter, misalnya, ya kan? Yang agak keras. Nah, kita pakai tuh. Terus dia menimbulkan keluhan beruntusan. Nah, itu kita harus eliminasi pastinya, ya. Nah, kemudian kalau kita eksim nih, biasanya ya ke dokter ya kalau eksim baiknya, atau ya kalau udah coba nih beli di apotek, dikasih apotek salep ini nih kira-kira nggak sembuh, ya cepat ke dokter. Nah, kalau jerawat ya diobati pakai apa? Kalau nggak mau ke dokter, belum mau ya, jangan bilang nggak mau, nanti dia datang juga ya dok ya. Belum mau pakai produk OTC tadi, terregistrasi oleh Badan POM, jangan pilih-pilih produk yang nggak jelas ya. Kemudian ya bisa langsung ke dokter. Ya, itu aja sih dok kira-kira tipsnya ya. Kemudian mungkin sedikit terakhir mengenai yang tadi yang saya tekankan lah, pakai produk-produk itu yang memang bisa dibeli bebas, dalam artian yang memang OTC sebenarnya, bukan produk-produk yang harusnya tidak boleh dipakai tapi malah dipakai sendiri ya, karena mungkin membaca sendiri gitu-gitu ya. Saya rasa kayak gitu deh dok. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Ica, dok, apakah PRP efektif atau tidak untuk mengatasi masalah scar di wajah? PRP. Oh ya, PRP bisa, tetapi kembali lagi, semua treatment
treatment untuk bopeng tidak bisa sendiri dan tidak bisa sekali gitu ya. Oke, siap. Ada juga pertanyaan lagi dari Poi Petite. Chemical peeling boleh dilakukan pada usia berapa sih, Dok? Oke. Kalau chemical peeling itu disarankan memang ya tergantung. Jadi kalau bicara tentang chemical peeling itu jenisnya ada macam-macam isinya, bahan aktifnya ya. Macam-macam juga kegunaannya ya. Nah, kalau misalnya remaja pun boleh. Contohnya peeling jerawat ya. Biasanya yang kalau dari kita ngomong dari usia yang paling rendah ya. Nah kan suka, aduh masih remaja, masih tipis gitu kan, kalau kata orang tua takut diapa-apain gitu ya. Nggak benar juga. Kalau misalnya dia jerawat, itu ada peeling untuk jenis-jenis jerawat. Nah, ada lagi peeling untuk rejuvenate ya, rejuvenate. Nah, kalau untuk kita bilang rejuvenasi ya mungkin untuk orang-orang yang usianya sudah ya mungkin di atas 20 tahun, yang udah advance lah ya. Nah, kemudian ada lagi untuk memang peeling untuk flek hitam, seperti itu, Dok. Jadi, sebenarnya peeling boleh di usia berapapun sebenarnya. Tapi sih, ya nggak mungkin juga misalnya kayak bayi gitu, nggak mungkin lah ya. Ya mungkin remaja lah kita ngomong. Remaja pun sudah boleh, asal dilakukan oleh dokternya, gitu. Jadi, sesuai indikasi, kemudian bahannya apa, tujuannya apa, efektif atau tidak. Ya, nah itu tugas dokter. Biasanya dokter kulit akan memberikan penjelasan. Jadi kalau ada pasien datang, dokter kulit akan menjabarkan. Ini loh dari yang paling ringan, kita step by stepnya, lalu akan dijelaskan caranya bagaimana, kemudian efeknya bagaimana. Kan pasien tanya, aduh dok nanti muka saya merah, perih, saya mau saya mesti tampil gitu ya. Nah jadi efeknya nanti akan dibahas oleh dokter kulitnya, kemudian targetnya artinya sampai segimana sih treatment peelingnya itu bisa mengatasi masalah yang dikhawatirkan oleh pasiennya. Nah, kemudian barulah pasiennya memilih gitu, Dok, kira-kira. Dok, ada pertanyaan bagus dari Cindy Reginas. Sekarang kan lagi pandemi COVID, Dok. Oke. Tindakan skin needling sama laser aman dilakukan nggak sih? Nah, gimana menurut Dokter Rita? Oke. Karena yang nanya ini berkaitan dengan COVID, pasti kita duga dia nanya tentang penularannya, ya kan? Ya kan? Nah, kalau untuk penularannya, ya tindakan skin needling atau laser itu kan tetap ada kontak ya antara dokter dengan pasiennya ya, karena itu pasti dokter ya ngerjain skin needling sama laser itu ya. Nah, jadi tetap ada risikonya untuk terjadi penularan, tetapi memang akan lebih minimal dibandingkan dengan mungkin tindakan-tindakan yang menimbulkan asap atau aerosol ya dok ya. Jadi kalau ditanya tetap ada risiko gitu ya. Nah, untuk dokter maupun untuk pasiennya. Nah, oleh karena itu, kalaupun memang dikerjakan ya menggunakan standarnya APD-nya. Jadi dokter melindungi diri dari pasiennya ya. Kemudian ya pasiennya juga nanti mungkin ya pas treatment ya nggak boleh ngomong, suruh diem aja kayak gitu-gitu ya. Jadi tetap ada resikonya. Nah, itu dikembalikan lagi ke dokternya dan ke pasiennya. Jadi, ya dibicarakan aja gitu, ya. Nah, karena kan kayaknya wabah ini bakalan lama ya, Dok ya, gitu ya. Betul. Kita aja nggak bisa prediksi sampai kapan. Kalau mau mungkin kalau mau enak dites dulu gitu ya pasiennya ya. Betul. Gitu aja amannya. Jadi dokternya dites, pasiennya dites, jadi sama-sama aman. Sama yang paling penting ya itu, yang kita takut bukan malah kayak treatment gitu ya dok, karena kita lihat sejauh ini medis dengan menggunakan APD yang baik, risiko tertularnya kecil. Justru jangan-jangan tertularnya bukan dari treatmentnya. Pergi nggak cuci tangan, pergi ke pasar, dempet-dempetan, dan yang lain-lainnya. Jadi justru ketika kita berhati-hati untuk sesuatu hal yang kita takutkan, kan kita jadi prepare banget ya. Nah, jadi resikonya minimal. Nah, terus kita takut treatment sama dokter, tapi kesana kemari ke pasar, nggak pakai masker, gitu-gitu. Nah, itu lebih bahaya lagi, gitu ya. Betul.
Ini ada Oke. komentar dok, saya terima kasih banget. Ini komplimen katanya buat dokter Maria sama kita berdua. Katanya nontonnya mesti pakai kacamata hitam, dua-duanya kinclong. Semangat, Aduh ya semangat Allah. gitu ya. Semangat, semangat ya. Ini masih ada satu Iya ya. pertanyaan lagi. Saya lihat, oh Dokter Rio Ferdian, bagaimana pendapat dokter mengenai Salmon DNA dan atau PDRN untuk penanganan SCAR? Oke, jadi gini ya. Hmm, PDRN atau salmon DNA itu memang sesuatu yang new dia di bidang kulit Ya, ya. Nah, tetapi di bidang keilmuan lain dia banyak sekali digunakan ya untuk ya, radang sendi gitu-gitu ya. Ada dia dipakai. Nah, untuk kulit itu masih dalam penelitian. Dia masih dalam penelitian. Tetapi secara keilmuan ya, artinya kan ketika ada treatment baru kan dokter akan menganalisis kira-kira ini ya, bermanfaat nggak sih gitu kan. Nah, ya. kalau secara keilmuannya sampai sekarang dia dalam penelitian, nah dokter-dokter itu sering menggunakannya untuk treatment rejuvenasi. Nah, ingat, untuk perbaikan scar kita menimbulkan perlukaan kan. Nah, salmon Iya. DNA itu nggak bisa dioles dok Arman. Jadi dia bentuknya bukan yang dioles gini ke muka. Dia harus disuntikan atau dimasukkan ke muka. Jadi kalau misalnya kita lakukan tindakan, misalnya contohnya, jadi salmon DNA itu bisa masuk ke wajah melalui perantara. Misalnya skin needling. Jadi kita lakukan skin needling di wajah, kan ada jarum-jarum halus dengan kecepatan tinggi masuk, nanti kita oleskan. Atau kita suntik manual. Jadi suntik dikit-dikit, dikit-dikit, dikit-dikit dimasukin ke wajah gitu ya. Nah, atau dengan post laser. Jadi kita laser CO2 seluruh wajah lalu kita oleskan. Nah, itu prinsipnya adalah dia membantu untuk perbaikan bekas jerawat, tetapi dia harus dengan perantara, nggak bisa pakai oles ya. Kembali lagi, kalau secara ilmiah dia belum banyak penelitiannya, tapi kalau secara kira-kira keilmuan ya bisa membantu, tetapi ingat lagi, tetap pengobatan bekas jerawat itu adalah multimodalitas dan berulang kali. Dan tolong, sebagai dokter, kita lakukan step tuh dari yang awal gitu ya. Jangan Betul. jangan langsung yang mahal-mahal gitu ya. Bisa kita, ya kan nggak semua pasien mampu. Jadi dokternya pun itu harus wise. Kita pilih treatment, kita jelasin ke pasiennya. Jelasin dulu. Kalau nggak jelasin, pasien nggak tahu. Ya, kalau saya nih ya dok Arman ya. Jadi kalau saya akan cerita dulu. Kira-kira step-stepnya gini ya Bu ya. Kalau ibu mau seperti ini, nggak bisa yang ini, bisanya ini. Nah kan pasien mikir, pinter juga dia nanti ya. Nanti dia juga kan jadi patuh sama kita. Kalau kita kasih edukasi yang baik, saya yakin pasien itu akan mengerti dan dia akan apa ya, patuh. Jadi nanti kan hasilnya sama-sama baiknya gitu kira-kira dok. Nih, dok, pertanyaan menarik juga dari Willy 01. Dok, makanan penunjang setelah perawatan dermapen dan sejenisnya apa saja ya? Katanya. Oke. Kalau secara langsung itu tidak ada kaitannya dengan makanan ya. Nah, Ya. yang justru yang artinya gini. Artinya misalnya harus makan khusus ini enggak. Prinsipnya adalah ketika kita melakukan dermapen itu kita menciptakan perlukaan ya dok ya. Nah, otomatis orang yang usia muda itu wound healing atau penyembuhan lukanya akan lebih baik dibandingkan orang yang lebih tua. Jadi secara normal aja, dia biasa-biasa aja intake-nya, penyembuhan lukanya akan lebih baik. Nah, yang harus hati-hati adalah ketika kita melakukan treatment pada yang sudah berusia, lalu ada komplikasi, misalnya penyakit-penyakit sistemik tertentu seperti misalnya kencing manis atau penyakit-penyakit ada penyakit lain lah, itu dia akan memperlambat penyembuhan luka ya. Nah, jadi nanti harusnya sih dokternya yang menyeleksi gitu ya. Nah, kalau masih umur-umur muda, kita tahu jerawat mah rata-rata umurnya masih ya lumayan muda ya dok ya, 40 ke bawah. Nah, itu imunitasnya masih baik, daya penyembuhan lukanya masih baik. Jadi harusnya sih dengan diet biasa bisa tetap nyembuh bagus. Nah, tetapi justru yang penting itu adalah penjagaannya dok. Nah, kita kasih tips sedikit. Jadi kalau kita setelah melakukan tindakan perlukaan, nah itu kita harus lindungi ya, hindari dari iritan-iritan atau gosokan-gosokan, harus pakai pelembab. Nanti mungkin ada antibiotik topikal yang dioleskan, yang diberikan oleh dokter, kemudian tidak boleh berjemur, kemudian tidak boleh melakukan treatment lain yang cepat, yang jaraknya dekat. Nah, kayak gitu. Jadi lebih ke penjagaan di sekitar area
wajahnya gitu dok. Dok, pertanyaan lagi dari Mbak Ita Tea. Dokter, usia 15 tahun, sudah berjerawat, sering dibilang karena hormon, mohon penjelasan. Oke, ya benar ya. Jadi gini, apa saja yang menyebab, kita ulang dikit ya, ini mungkin tema dulu yang sebelumnya ada. Nah, oke, memang penyebab jerawat itu salah satunya genetik, artinya tipe wajah ya. Ada orang-orang tertentu yang sudah dianugerahi tipe wajah normal. Contoh nih ya, saya contohin saya aja. Saya termasuk tipe normal. Artinya dari masa kecil saya tuh mukanya yang nggak pernah jerawat parah. Paling kalau lagi menstruasi gitu ya, 1 itu paling juga 2 biji. Nah, karena saya memang dianugerahi tipe kulit normal. Nah, tetapi ada orang yang memang dapat tipe muka yang berminyak. Nah, tipe muka yang berminyak cenderung berjerawat, dia memang lebih beresiko untuk hilang timbul jerawat. Jadi faktor genetik memang sangat berperan ya dok ya. Jadi ya jangan bilang nasib ya dok ya. Tapi saya suka bilang ibu atau ibu, adek, maaf dapat anugerahnya kulit berminyak gitu ya. Nah jadi memang orang tipe kulit berminyak dia harus lebih ekstra untuk merawat kulitnya dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin nggak berjerawat itu dong. Tapi ada faktor lain juga hormonal. Nah nanti ya mungkin bisa dilihat di IG saya, di situ saya suka kupas tuntas, atau di ID Dem ini nanti ya dilihat lagi ya yang IG live sebelumnya mengenai pencetus atau yang membuat orang jadi berjerawat yang timbul. Kayaknya waktunya udah habis dok. Saking enaknya Dokter Maria menjelaskan dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga makin banyak ya. Jadi nggak apa-apa kita kasih bonus waktu. Tadi juga terputus kan? Ya. Kebetulan kita juga belum ngantuk ya dok ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Maizul Yusuf. Apa bisa menghilangkan minyak di wajah? Minyak di wajah. Oke. Nah, istilahnya lebih tepat mengontrol ya. Mengontrol ya, karena memang yang seperti yang saya katakan tadi, secara genetik memang ada tipe muka oily di mana produksi minyaknya lebih banyak lah ya. Itu ada penjelasan lebih dalamnya, nggak usah ya. Jadi yang bisa kita lakukan memang mengontrolnya. Nah caranya bagaimana gitu ya. Nah kalau sehari-hari, tips yang pertama, cuci muka minimal 2 kali sehari. Ini sekalian kita ngasih tips perawatan wajah di rumah lah dikit ya dok ya. Cuci muka minimal 2 kali sehari. Nah, atau sebagai tambahan kalau kita berkeringat. Jadi misalnya habis naik motor gitu ya. Nah, berkeringat, kotor, boleh cuci muka lagi. Jadi kadang-kadang kan, dok katanya cuma 2 kali, saya jadi takut cuci muka gitu kan. Nggak apa-apa kalau misalnya dalam kondisi lagi berminyak, kotor, cuci muka. Nah, tetapi kalau kita cuci muka lebih dari 2 kali, itu resiko kering memang dok. Jadi setelah cuci muka, pakai pelembabnya lagi, ya. Nah, jadi cuci muka. Nah, kemudian, kalau memang berminyak parah, gitu ya, boleh bawa kertas minyak itu loh. Boleh, beli aja. Ya, mereknya macam-macam. Nah, boleh nanti dengan menggunakan bantuan kertas minyak, ya. Nah, kemudian, kalau misalnya perempuan nih, pakai make up, ya. Pilih make up yang memang bahan dasar air lah, water base, kita bilang. Jangan yang minyak banget gitu ya, nanti tambah minyak tuh nanti lama-lama jerawat. Nah, kemudian pilih skincare yang memang non komedogenik, non acnegenik. Biasanya itu sudah diatur dok supaya nggak terlalu oily mukanya. Nah, kalau mau lebih advance lagi bisa ke dokter kulit. Nanti ada memang bahan oles yang memang harus dengan peresepan. Jadi dia nggak akan kita temui di bebas gitu ya dok ya. Nah kira-kira itulah dari yang paling sederhana sampai yang advance. Iya, jadi teman-teman, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, memang obrolan kita sangat terbatas. Jadi kalau mau konsultasi lebih banyak, lebih leluasa, lebih lanjut, bisa follow Instagram dari ID Derms. Nanti di sana ada banyak dokter dari Perdoski. Nanti bisa diarahkan sesuai dengan kemampuannya, ya. Permasalahannya juga akan dijawab di sana. Mau ngobrol sama Dokter Maria, Dokter Rita untuk permasalahan juga silakan sok lebih lanjut di sana, ya. Karena teman-teman dari Perdoski akan memberikan waktunya, insya Allah, sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan edukasi, penjelasan. Dan ini sangat bermanfaat sekali tentu saja. Ya, masalah kulit nggak akan pernah ada habisnya, dok.
Selama Ya. kita masih hidup, ya, kita masih memperhatikan kulit kita. Nah, Dokter Maria, terakhir kesimpulannya sebelum kita tutup obrolan kita malam hari ini, silakan Dokter Maria. Oke, kesimpulannya ya. Pertama, obati jerawat, mencegah bopeng. Ya, itu perlu diingat. Jadi, bopeng jangan diobati tapi dicegah, ya. Lalu, kalau misalnya memang ingin melakukan pengobatan terhadap bopengnya, apalagi yang bolong, ya langsung ke dokter aja. Kemudian, pilih produk-produk yang memang terregistrasi lah kalau mau pilih produk OTC ya. Jadi hati-hati menggunakan produk karena sekarang maaf tidak sedikit sekali kami para dokter spesialis kulit itu didatangi oleh pasien yang sudah mengalami efek samping atau komplikasi yang bisa hilang, bisa tidak hilang. Nah, ya jadi hati-hati sekali. Nah, itu saran sekali. Jadi harus menjadi pasien yang bijak. Khusus untuk bopeng, cegah bopeng sebelum terjadi, obatilah jerawatnya. Itu dok. Saya kira itu ya dok ya. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya dokter. Ini teman-teman sebenarnya masih pengen banyak mau nanya lagi, cuman kayaknya waktu sudah sangat-sangat terbatas. Nanti saya akan ingatkan besok jangan lupa ya teman-teman akan ada live Instagram lagi bersama ID Derms dengan topik filler bibir dan hidung bersama Dr. Marta, spesialis kulit dan kelamin. Jangan lupa ya follow Instagramnya ID Derms. Nanti bisa dapatkan banyak ilmu, banyak wawasan. Mahasiswa kedokteran, dokter-dokter umum juga bisa kuliah gratis lagi dong di situ. Betul. Iya dok. Iya ya. Ya terima kasih sekali lagi Dokter Maria. Salam hormat saya buat teman-teman dari Perdoski. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa live talk show lagi di Instagram atau mungkin bisa diundang ya ke kegiatan di Perdoski untuk perawatan wajah biar lebih kinclong. Iya. Iya dok. Oke, terima kasih ya Dokter Maria. Iya, sama-sama semua. Terima kasih yang udah dengerin kita ya. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih sekali lagi Dokter Maria sudah bergabung bersama saya malam hari ini membahas mengenai kesehatan kulit wajah, terutama masalah bopeng bekas jerawat. Benar-benar waktunya sangat-sangat tight sekali ya. Kalau boleh kita akan ngobrol terus, nggak akan ada putus-putusnya. Tadi memang sempat saya akui ada trouble di saat kita live bersama Dokter Maria. Yang pasti seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk kesehatan kulit, apalagi kulit wajah itu tidak akan pernah ada matinya pembahasannya, akan terus-terusan dibahas karena setiap orang pasti akan memperhatikan kulitnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Maria tadi, ya, berbahagialah orang yang mendapat gift ataupun talenta yang memiliki kulit wajah normal, tidak berminyak dan juga tidak kering. Ya, itu berbahagialah dan bersyukurlah karena itu gift, ya, pemberian atau talenta anugerah maksud saya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, waduh, mohon maaf sekali narasumber saya malam hari ini sudah harus undur diri. Nanti mudah-mudahan saya akan live lagi, live Instagram bersama narasumber-narasumber yang pasti dari dunia kesehatan, para dokter dari berbagai disiplin ilmu atau multi spesialis ilmu ya, akan saya ajak untuk ngobrol-ngobrol untuk memperkaya wawasan, untuk menambah ilmu, apalagi di tengah pandemi atau wabah pandemi COVID-19, kita akan tambah-tambah pengetahuan di sana. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah gabung. Aduh, saya belum sempat menyapa-nyapa ini teman-teman yang sudah gabung. Saya sapa-sapa dulu deh dari awal karena tadi di pertama kali saya live dengan Dokter Maria, kami nggak sempat menyapa. Ya, terima kasih untuk SG Santoso, Bayu Adit, Bu Nunoy Nuraini, Mbak Ica, Yunis Gunawan. Aduh, banyak banget nih yang gabung. Tidak akan pernah ada habis-habisnya nih kalau saya bahas satu persatu ya. Aduh, terima kasih sekali lagi ID Derms sudah mengundang saya malam hari ini. Saya juga akan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya ya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala segala kekurangannya dan saya mohon maaf sekali lagi ya. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, selamat malam. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.